kita akan kuliah mengenai bakteri penyebab infeksi saluran cerna. Ya, seperti kita ketahui, itu sistem pencernaan itu berupa dari mulut, perut, ke usus halus, ke usus besar, termasuk mikroflora normalnya yang terdapat pada mulut dan saluran sistem pencernaan. Penyakit gastrointestinal yang disebabkan oleh bakteri itu biasanya dapat berupa keracunan makanan, enteritis radang, enteritis bakteri, demam enterik, infeksi bakteri pada perut, kerongkongan, usus, termasuk kandung empedu dan saluran liar. Kalian sudah pelajari di anatomi, ini merupakan saya hanya sekilas, ini komponen sistem pencernaan. Yang kita ketahui sistem pencernaan itu merupakan saluran yang memanjang dari mulut ke rektum dan termasuk organ aksesori yang membantu pencernaan bahan makanan. Di dalam sistem pencernaan itu terdapat mikroflora normal yang berfungsi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang patogen. Selain itu juga untuk sistem pertahanan dari sistem pencernaan itu, selain mikroflora ini ada juga asam lambung dan enzim yang gunanya itu untuk menghancurkan sebagian besar agen atau sumber penyakit. Muntah dan diare itu termasuk dua mekanisme yang digunakan untuk membersihkan sistem dari bahan yang beracun, termasuk dari racun bakteri. Ini tadi sudah. Sistem pencernaan memiliki 5 fungsi utama, pergerakan bahan makanan melalui saluran, terus sekresi cairan pencernaan dan lendir, gunanya itu untuk menurunkan bahan makanan. Terus yang ketiga itu sebagai pencernaan, di mana proses pemecahan molekul makanan yang besar menjadi molekul-molekul kecil sehingga dapat saluran pencernaan ke aliran darah. Ini dari saluran pencernaan zat hasil cerna tadi ke dalam menyerap dengan hasilnya ke dalam darah atau bening. Yang terakhir itu sebagai tempat pembuangan bahan makanan yang tidak tercerna dan mikroflora usus. Meskipun makanan yang mengandung banyak mikroorganisme, sebagian besar dibunuh oleh berbagai mekanisme pertahanan dalam sistem pencernaan yang berada sepanjang saluran pencernaan. Berupa musin, saluran glikoprotein, yang mereka itu gunanya melapisi bakteri dan mencegah bakteri melekat pada permukaan. Yang pertama itu mulut. Mulut itu merupakan pintu masuk makanan. Jadi merupakan tempat pintu masuknya mikroorganisme
pada mulut normal itu banyak mengandung mikroorganisme atau mikroba yang jumlahnya itu lebih banyak daripada jumlah manusia di bumi. Jadi sangat banyak pada mulut bakteri, mikroba. Meskipun enam apalagi ini gusi paling keras dalam tubuh, ini dapat diserang oleh asam dan enzim yang diproduksi oleh mikroba. Mikroba juga dapat menginfeksi gusi, membentuk kantong infeksi di antara gigi dan gusi, lalu menyebar pulang ke bawahnya. Jadi kalau infeksi dari gigi itu, kalau misalnya gigi yang terinfeksi bisa masuk juga sampai ke bawah. Kelenjar ludah mengeluarkan air liur, keduanya mengandung antibodi yang dapat melapisi bakteri dan lisosim yang membunuh beberapa bakteri. Jadi dari awal pintu masuknya saja kita sudah mendapat pertahanan. Dari mulut kita ke perut, setelah makanan dikunyah, dicampur dengan air liur, terus dia melewati faring, kerongkongan, terus lalu masuk ke perut. Di perut itu, makanan bercampur dengan asam klorida dan enzim pepsin, lalu bersama mencerna protein. Lapisan perut itu juga terlindung dari asam oleh lendir kental. Hanya alkohol dan aspirin dan beberapa obat yang dalam lipid yang dapat melintasi lendir menghalang angin diserap di perut. Pertahanan kedua. Yang ketiga, dari perut itu masuk ke usus kecil. Makanan yang dicerna sebagian meninggalkan perut, lalu masuk ke usus kecil, dan segera bercampur dengan sekret dari hati dan pankreas. Nah, campuran garam empedu, kolesterol, dan lipid ini dia membantu pencernaan lemak. Bahan yang dicerna di usus halus, selanjutnya masuk ke aliran darah dan dibawa langsung ke hati melalui vena porta. Dan karena banyaknya racun dalam makanan yang kita makan itu, tapi karena ada hati, jadi hati itu yang memiliki lagi mendetoksifikasi. Jadi dalam saluran pencernaan banyak sistem pertahanan tubuh ya, melindungi kita dari mikroba yang patogen. Kalian juga sudah tahu ini, usus kecil memiliki permukaan yang luas, sekitar 10 luas lapangan sepak bola, karena lipatan di dinding. Karena dia berlipat-lipat, jadi semakin luas. Pencernaan selesai di usus kecil. Kalian baca. Terus dari usus kecil masuk ke usus besar. Usus besar itu bergabung dengan usus kecil yang di dekat appendix dan berakhir di rectum. Pencernaan yang terjadi di usus besar dilakukan oleh mikroflora normal. Mikroflora normal usus besar. Produknya itu berupa metabolisme seperti asam amino, tiamin, riboflavin, dan vitamin K dan B12. Diserap tapi dalam jumlah yang terlalu kecil untuk memenuhi nutrisi. Banyak air yang diserap dan makanan tidak dicerna itu yang diubah menjadi feses. Kotoran yang terdiri dari sekitar 3/4 air dan 1/4 zat padat disimpan di rectum sampai mereka dikeluarkan dari tubuh. Itu perjalanan pencernaan. Nih, usus besar juga banyak mengandung mikroba yang datang dari mulut sampai ke anus. Nah, mikroflora normal ini dia bersaing dengan
mikroflora yang mikroba patogen. Dan mencegah pertumbuhan mikroba patogen untuk bertumbuh dan bereproduksi. Infeksi saluran cerna pada umumnya terjadi hanya ketika mekanisme peran telah kewalahan oleh jumlah besar organisme patogen. Jadi kalau sudah banyak patogennya, patogen lebih banyak daripada yang normal, infeksi saluran cerna terjadi. Kan ketika infeksi terjadi, muntah diare membantu membersihkan tubuh. Jadi selain berarti muntah dan diare itu mekanisme yang membantu membersihkan tubuh dari patogen dan racunnya. Ke mikroflora normal dari mulut dan sistem pencernaan. Mikroba yang masuk ke mulut bisa cepat menempel ke permukaan, terus dicuci ke dalam traktus pencernaan oleh aliran saliva. Terus pola aliran saliva bervariasi pada setiap orang. Beberapa yang efisien, beberapa yang tidak. Perkembangan kerusakan yang terjadi pada gigi sangat besar dipengaruhi oleh tingkat efisiensinya. Ekologi mikroflora normal sampai saat ini kurang dipahami, meskipun lebih dari 400 spesies mikroba telah diidentifikasi, walaupun sudah ada nama-namanya, tapi masih susah untuk dipahami. Bahkan mungkin lebih dari itu jumlahnya. Pada kerongkongan, tampaknya tidak memiliki flora normal yang permanen. Jadi, hilang simbolik biasanya karena disebabkan oleh pH asam lambung biasanya mencegah kolonisasi oleh mikroba. 2/3 pertama dari usus kecil mengandung sangat sedikit mikroba. Jadi 2/3 usus kecil itu mikrobanya sangat sedikit, terutama Lactobacillus dan Streptococcus. Dia hanya sekedar lewat. Sepertiga terakhirnya karena motilitas pergerakannya lebih lambat, maka mikroba itu dapat dia mengkolonisasi permukaan. Jadi dia bisa tinggal di permukaan usus saraf lebih banyak, terutama bakteri gram negatif, bakteri anaerob fakultatif, dan khususnya anggota keluarga Enterobacteriaceae seperti E. coli. Ditambah juga bakteri anaerob obligat seperti Bacteroides dan Clostridium. Di usus besar, makanan tetap selama 60 jam. Ini memberikan waktu yang cukup untuk mikroba berkolonisasi dan bereplikasi. Kotoran itu terdiri sekitar 40% berat dan volume bakteri. Setelah kalau kita periksa fesesnya itu sebagian besar spesiesnya Bacteroides. Mikroba saluran cerna bagian bawah memanfaatkan bahan makanan yang lewat melalui saluran pencernaan bagian atas tanpa sepenuhnya dicerna. Salah satu produknya itu dia memproduksi vitamin K yang diperlukan untuk mendukung darah. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri dengan keracunan makanan. Keracunan makanan dapat diakibatkan oleh bakteri karena keracunan makanan ini disebabkan oleh kita karena menelan makanan yang terkontaminasi oleh toksin yang dihasilkan oleh bakteri. Jadi toksin yang
kita keracunan gara-gara bisa karena toksin. Bisa juga disebabkan oleh karena kita menelan makanan yang terkontaminasi oleh pestisida, bisa juga berat logam berat atau zat racun lainnya. Jadi selain bakteri, pestisida, logam berat juga bisa. Dalam keracunan makanan disebabkan oleh racun mikroba, organisme dapat produksi toksin yang dapat dengan racun. Toksin dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Jadi kebanyakan kasus keracunan makanan yang disebabkan oleh mikroba itu keracunan daripada infeksi. Karena toksinnya sudah terbentuk sebelumnya. Karena toksin yang sudah terbentuk sebelumnya, timbul gejala pada keracunan lebih cepat daripada infeksi. Keracunan makanan dapat dicegah dengan mengikuti prosedur cara penanganan makanan yang benar. Bakteri yang dapat menghasilkan racun dan mengakibatkan keracunan makanan, contohnya itu Campylobacter jejuni, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Botulinum, dan Bacillus cereus. Untuk Staphylococcus biasanya masuk melalui makanan yang terinfeksi, jadi makanan yang sudah disetafil. Ada organisme lain yang dapat menyebabkan keracunan makanan, seperti organisme pada tanah yang ada di mana-mana, di air, di kotoran, dan hampir semua makanan. Strain aureus, Staphylococcus aureus tertentu dapat menyebabkan keracunan makanan atau bisa menjadi enterotoksikosis dengan melepaskan enterotoksin A atau eksotoksin D yang menyebabkan terjadinya inflamasi pada usus dan menghambat penyerapan air dari usus. Enterotoksin juga dia merangsang pusat muntah. Karena ini organismenya relatif tahan terhadap panas, makanan mudah terkontaminasi dari proses penanganan makanan atau dari lingkungan. Organisme ini berkembang biak dan melepaskan racun pada makanan mentah atau kurang matang. Jadi jangan suka makanan mentah atau kurang masak. Dan makanannya tidak didinginkan, masih dalam keadaan panas-panas. Hampir makanan semua bisa menyebabkan. Ketika makanan terkontaminasi enterotoksin aureus, yang masuk ke usus, dan dia menghasilkan toksin. Terus timbul gejala seperti sakit perut, mual, muntah, dan diare.
namun tidak ada demam. Gejala muncul 1-6 jam setelah konsumsi makanan yang terkontaminasi. Waktu yang diperlukan untuk munculnya gejala tergantung pada berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyerapan toksin. Tergantung jadi. Untuk orang dewasa yang sehat, tidak ada pengobatan diperlukan karena sembuh sendiri. Tapi jika mengenai bayi atau orang tua atau pasien yang lemah, ini akan menjadi parah. Pemulihan dari keracunan tidak memberikan kita kekebalan karena antibodi yang cukup tidak diproduksi. Jadi kalau misalnya kita keracunan makanan hari ini, terus kita sembuh, bisa jadi kalau kita makan lagi, keracunan lagi. Karena kita tidak kebal. Tidak ada antibodi yang diproduksi itu tidak. Cara terbaik untuk mencegah keracunan makanan oleh aureus adalah dengan menggunakan prosedur sanitasi penanganan makanan. Jenis keracunan makanan lainnya seperti enterotoksin dari Clostridium perfringens. Itu juga bisa dapat menyebabkan keracunan makanan. Enterotoksin diproduksi dalam kondisi anaerob dan dilepaskan hanya selama sporulasi. Seperti pada daging yang kurang matang dan kuah daging yang tetap hangat untuk sementara waktu. Jadi makanan itu agak kurang baik kalau tidak makan panas. Padahal enak kalau yang lebih panas dan lebih hangat. Sebaiknya didinginkan dulu. Gejala utamanya itu diare. Ya pasti diare. Dibandingkan aureus, keracunan makanan pada perfringens itu munculnya lebih lama. Tadi kan 1-6 jam, 6 jamnya. Kalau ini kita keracunan karena perfringens itu dia 8-24 jam setelah mengkonsumsi makanan. Sama juga dapat dicegah dengan penanganan sanitasi makanan. Meskipun enterotoksin perfringens menyebabkan keracunan makanan, organisme tidak dapat menginfeksi jaringan. Masuknya spora ke dalam luka, perkecambahan menjadi vegetatif dapat mengakibatkan gangren gas dan selulitis anaerob, radang jaringan ikat tisu selulitis. Sel vegetatif ini berkembang biak dan melepaskan racun dan enzim yang berdifusi ke lingkungan jaringan sehat. Ini menyebabkan sel dan kematian. Misalnya itu botulisme itu disebabkan oleh racun yang saraf yang diproduksi oleh Clostridium botulinum. Ini diperoleh saat toksin terkontaminasi oleh makanan yang dimakan. Meskipun ini jenis keracunan makanan, namun botulinum ini hanya memiliki sedikit efek pada sistem pencernaan. Yang lebih banyak ke saraf. Selanjutnya ada Bacillus cereus. Ini Bacillus cereus mengeluarkan racun yang menyebabkan muntah karena Bacillus itu dia menginduksi muntah.
inkubasi dan tanda-tandanya mirip dengan Staphylococcus aureus. Gejala terjadi kurang dari 12 jam setelah mengkonsumsi dan hanya bertahan dalam waktu singkat. Ini cepat. Contoh racun yang sering ditemukan, contoh pada nasi atau daging yang terkontaminasi pada cucian piring. Bekas-bekas makanan. Bacillus cereus ini merupakan subcovit yang berada di air dan di tanah. Ini kok kita harus pegang tanah. Harus cuci tangan, karena kemungkinan ada Bacillus cereusnya. Keracunan makanan yang juga ada juga yang disebabkan oleh Pseudomonas cacovenae. Ini terjadi di Polinesia yang diakibatkan oleh karena memakan bongkrek. Itu tempe bongkrek ada kalian itulah. Katanya sih enak setelah diolah. Tempe busuk. Bakteri yang dihasilkan kuat sering berakibat fatal. Racun yang sering ditemukan dalam hidangan disebabkan dengan kelapa. Kalian searching dan kelapa bongkrek. Saya lupa searching gambarnya. Yang selanjutnya enteritis bakteri dan demam bakteri. Pada tahun 1900 di New York, kematian bayi disebabkan oleh diare sekitar 5.603 per 100.000. Meskipun angka kematian kurang dari 60 per 100.000, masih mengancam jiwa dan kematian akibat diare. Enteritis itu merupakan radang usus. Bakteri enteritis dapat menyebabkan infeksi usus, bukan keracunan seperti keracunan makanan, tapi radang. Dia menyerang dan merusak mukosa usus atau jaringan yang lebih dalam. Enteritis yang mempengaruhi terutama usus kecil, terutama badan kecil enteritis. Biasanya menyebabkan diare. Sama gejalanya diare juga, tapi bukan keracunan. Ketika usus besar terkena, akibatnya sering disebut disentri. Diare yang parah, yang sering mengandung banyak lendir, dan terkadang darah atau bahkan nanah. Beberapa patogen menyebar melalui tubuh dari mukosa usus dan menyebabkan infeksi sistemik. Contohnya seperti demam tifoid. Nah, infeksi semacam ini disebut demam enterit. Juga disebut salmonellosis. Salmonellosis itu infeksi yang disebabkan oleh beberapa anggota salmonella. Jumlah salmonella itu dalam genus salmonella banyak, tapi sudah dibuang dari ada 3. Yang utama salmonella typhi, cholera suis yang biasanya patogen pada baby, dan salmonella enteritis. Ada sekitar 2.000 galur yang diidentifikasi oleh antigen yang dikelompokkan menjadi serovar. Banyak serovarnya. Salmonellosis itu pada tahun sudah lama, tahun 72.
dan disebut sebagai spesies yang terpisah. Jadi, ini kena ini Salmonella illam. Sebagian besar dari 2000 strain telah dimasukkan dalam Salmonella enteritidis. Nah, dulu ada ini tuh Typhimurium juga sebagai strain dari enteritidis. Nah, sekarang dulu dia terpisah. Identifikasi serokal ini kadang berguna untuk menelusuri sumber wabah penyakit. Tanda salmonellosis ini biasanya nyeri perut, demam, diare dengan darah, dan lendir. Inkubasinya itu 8 hingga 48 jam setelah mengkonsumsi organisme dan berhubungan dengan organisme yang menginvasi mukosa, baik usus kecil maupun usus besar. Demam mungkin disebabkan oleh endopoksinnya. Untuk bayi dan pasien lanjut dan pasien lemah sering memiliki gejala yang lebih parah dan berkepanjangan. Terapinya biasanya kita resepkan dengan antibiotik. Sekarang demam tifoid. Ini kalau demam tifoid itu biasanya disebabkan oleh salmonella, tapi ini salmonella tipi. Di Indonesia berkisar 350 sampai 810 per 100.000 penduduk. Penyakit prevalensinya sekitar 1,6% dan menduduki urutan kelima penyakit menular yang terjadi pada semua umur di Indonesia. Dan sekitar 6% menduduki urutan ke-15 dalam penyebab kematian semua umur di Indonesia. Penyakit demam tifoid jarang terjadi pada tempat yang sanitasinya baik. Jadi kalau tempat yang bersih jarang. Mungkin di kota yang kebersihannya sudah bagus, yang sanitasinya baik, itu penderita demam tifoid mulai berkurang. Jadi organisme masuk tubuh dalam makanan atau air menyerang pusat usus halus bagian atas. Typhimurium dan paratipi itu menyebabkan kondisi yang lebih serius. Enterocolitis atau di dalam inkubasinya 1-10 hari. Demam enterit itu bisa bertahan 1-3 minggu. Nah, organisme berkembang biak dalam fagosit, lalu muncul dan berkembang biak ekstraseluler. Bakteri ini bisa terjadi secara bersamaan. Selama minggu pertama, biasanya pasien menderita sakit kepala, Malaysia, dan demam. Mungkin karena endotoksin. Selama minggu kedua, kondisi pasien menjadi memburuk. Terus organisme menginvasi banyak jaringan, termasuk usus dan dieskresikan dalam feses. Salmonella tipi tumbuh subur dan berkembang biak di empedu. Organisme dari empedu menginfeksi kembali mukosa usus dan jaringan limfoid seperti sendiri. Ciri khasnya itu ada yang disebut dengan raw spot yang sering muncul di badan dan perut selama beberapa hari.
Ini jarang ya. Masa bukan tanda khusus loh. Kadang ada, kadang tidak. Mungkin di luar negeri ya, sering muncul karena kulit kita berbeda ya. Distensi perut dan pembesaran limpa adalah keluhan umum, tapi biasanya tidak diare. Jadi Salmonella typhi itu lebih banyak dia tidak diare. Salmonella typhi, demam tipoid. Cuman ada distensi perut, pembesaran limpa. Dan juga leukosit menurun. Ada demam tifoid. Beberapa pasien dapat mengalami komplikasi perdarahan, perforasi usus, bahkan sampai ke pneumonia. Obatnya itu fluoroquinolone seperti ciprofloxacin. Karena spektrum cephalosporin spektrum luas dan atau chloramphenicol. Namun chloramphenicol itu sudah banyak dilaporkan terjadi resistensi. Yang selain demam tifoid, salmonellosis, demam tifoid, lainnya sigilosis. Nah, ini kita kadang disebut dengan disentri bacillus. Apa disentri? Nah, ini disebabkan oleh ada Shigella dysentery, itu yang disebut serovar A, Vaccinarium rumah serovar B, Shigella Boudi serovar C, dan Sonei serovar D. Yang Sonei ini menyebabkan 80% kasus di Amerika Serikat, kasus disentri. Manusia dan primata seperti simpanse dan gorila merupakan reservoir. Shigella dapat bertahan dalam makanan hingga 1 bulan. Bagian disebarkan oleh makanan yang terkontaminasi melalui jari, lalat, kotoran, dan muntah. Juga bermain, mandi, dan mencuci pakaian dia yang terkontaminasi juga berperan penting dalam menularkan Shigella. Sama ya. Di daerah yang dengan sanitasi baik, di daerah yang dengan sanitasi yang baik, misalnya infeksi diperoleh dengan cuci tangan, tidak mencuci tangan, cara mencuci tangan yang salah. Nah, infeksinya bisa dari situ. Karena sanitasinya baik. Kalau tadi kan salmonella, karena sanitasinya buruk memang. Shigella ini biasa antara anak umur 1 tahun. Seluruh dunia itu kita laporkan hampir 150 juta kasus setiap tahunnya. Pada negara berkembang merupakan penyebab kematian utama pada bayi yang biasanya sih kematiannya disebabkan karena dehidrasi. Karena untuk memberi terapi itu tidak tersedia di negara berkembang. Setelah makan atau minum air yang terkontaminasi tertelan, Shigella itu bertahan terhadap asam lambung. Terus dia melewati usus kecil dan menempel pada usus besar. Patogen menyerang sel inang dan menginduksi sel untuk membuat filamen khusus untuk menyerang sel inang pemberdekatan. Inkubasinya itu 1-4 hari. Gejalanya berupa kram, demam, diare berat, dan darah dan lendir. Sekarang kita masuk ke materinya salmonella. Salmonella itu panjangnya salmonella bervariasi ya. Kalau kita lihat di mikroskop, itu dia panjangnya macam-macam.
Ada yang panjang, ada yang oh, dia bersifat motil karena mempunyai flagella erythrococcus. Jika kita tanam pada media sederhana, dia gampang tumbuh. Namun, dia tidak pernah mengfermentasi laktosa atau sukrosa. Salmonella ini dia membentuk asam dan terkadang gas dari glukosa dan manosa. Saya menghasilkan H2S. Jadi kalau pada saat kita tanam, bakteri koloninya itu biasanya berwarna hitam. Salmonella dapat hidup di air, beku dalam waktu yang lama. Salmonella tahan terhadap bahan kimia tertentu seperti natrium tetrationat dan sodium dioksida. Nah, ini dia menghambat bakteri lain. Jadi kadang kita campurkan ke media untuk membuat kita memasukkan natrium sodium dioksida ke dalam medium. Jadi yang kalau kita ingin menghidupkan salmonella saja, jadi kita tanam dari feses kita tanam, salmonella hidup. Tapi bakteri kan di feses itu banyak bakteri. Jadi yang karena kita menggunakan sodium deoksikolat, natrium tetraethionat itu, maka yang tumbuh itu hanya salmonella, yang lain mati. Dulu kita klasifikasi genus salmonella itu kita klasifikasikan berdasar epidemiologinya, inangnya, biokim, dan struktur O, H, dan V. Struktur antigennya. Struktur antigen O, H, dan subspesies 3A dan 3B jarang menginfeksi manusia. Ditemukan pada hewan berdarah dingin. Contohnya hewan peliharaan seperti reptil. Jadi reptil itu kita bisa menemui Salmonella subspesies 3A dan 3B. Tapi dia jarang menginfeksi manusia. Untuk penulisan nomenklatur yang diterima secara luas untuk klasifikasinya seperti Salmonella enterica subspesies enterica serotype. Karena kepanjangan, jadi penulisannya itu Salmonella typhimurium saja dengan nama genus dicetak miring dan serotype juga dicetak miring di Romawi. Kalau dari kasus serotype typhimurium, setengah mati mahal. Jadi kita persingkat dengan typhimurium saja, tapi dengan miring, stabil, menurut saya di kampus. Klasifikasinya ada lebih dari sekitar 2.500 serotype Salmonella, banyak, termasuk lebih dari 1.400 kelompok yang hibridisasi dapat menginfeksi manusia. Jadi dari 2.500, 1.400 itu dapat menginfeksi manusia. Ada 4 serotype yang dapat menyebabkan demam enterik, dapat diidentifikasi di lab dan dengan uji biokimia dan tes serologi. Salmonella paratipe A merupakan serogrup A, B serogrup B, sama Colerausis grup C1 dan Salmonella typhi serogrup B. Serotype Salmonella enteritis dan typhimurium ini dua yang paling utama dilaporkan di Amerika Serikat. Hampir 1.400, lebih dari 1.400.
antigen. Oh, mereka sebagai A, B, sisa tipi kolera Swiss dan pada tipe A, pada tipe B itu dia dapat menginfeksi manusia. Sebagian besar salmonella yang patogen pada hewan merupakan reservoir untuk manusia. Jadi patogen untuk sebagian besar lah, jadi dia dapat patogen pada hewan, berarti dia dapat menginfeksi manusia, termasuk unggas, babi, hewan pengerat, tikus, sapi, hewan peliharaan. Jadi seperti kura-kura dan burung beo. Hati-hati juga yang punya burung beo dan kura-kura. Organisme ini hampir selalu masuk melalui rute oral, biasanya dengan makanan atau minuman yang terkontaminasi. Sebenarnya walaupun salmonella itu ada di tubuh, tapi kalau belum mencapai jumlah 105 sampai 108 atau sekitar 103 salmonella, dia belum bisa menghasilkan infeksi klinis. Jadi kalau sudah 103 baru bisa. Tapi kalau hanya satu, di bawahnya itu belum. Kecuali kalau terjadi penurunan daya tahan tubuh ya. Di antara faktor inang yang berkontribusi terhadap resistensi terhadap salmonella adalah asam lambung, mikrobita usus, dan kekebalan usus. Jadi kan masuk mulut ada pertahanan, masuk lagi perut ada lagi pertahanan. Hanya yang kuat saja yang bisa menginfeksi. Salmonella menghasilkan 3 jenis penyakit utama di manusia. Ini ya, enteric fever, septicemia, dan enterocolitis. Masing-masing dengan masa inkubasi yang berbeda. Onsetnya juga berbeda. Kalian bacalah. Demam enterik atau kadang demam tifoid disebabkan oleh salmonella, di mana yang paling sering itu atau paling penting itu salmonella typhi. Salmonella yang tertelan sampai mencapai usus kecil, di mana mereka masuk ke limfatik, sistem limfatik, dan kemudian aliran darah. Jadi dari usus bernyumbang. Terus mereka dibawa oleh darah ke banyak organ, termasuk kembali ke usus. Ini dia berkembang di jaringan limfoid usus dan diekspresikan ke dalam tinja. Masa inkubasinya itu sekitar 10-14 hari. Gejalanya demam, malaise, sakit kepala, konstipasi, bradikardi, dan mialgia. Sebelum adanya antibiotik, komplikasi utama demam enterik ini ada perdarahan usus dan perforasi. Sehingga tingkat kematiannya 10-15%. Namun setelah adanya antibiotik ini mampu membantu mengurangi angka kematian menjadi kurang dari 1%. Bayangkan dari 10 sampai bisa jadi 1%. Lesi utamanya hiperplasia dan nekrosis jaringan limfoid, misalnya Chacrieri. Terus dapat juga terjadi nekrosis lokal
dari hati, terus radang kandung empedu jika dimasukkan empedu, periosteo, paru-paru, dan organ lainnya. Terus yang kedua, bakteri ini dengan lesi vokal. Ini dihubungkan dengan yang Coleresus. Disebabkan oleh Serotype salmonella. Setelah infeksi oral, terjadi invasi dini ke aliran darah dengan kemungkinan lesi vokal di paru-paru, tulang, meninges, tapi rutenya ke usus dia tidak ada, sering absen, sering malah tidak terjadi. Aduh, manifestasi ke usus pada saat darah dikultur, hasil kultur darah positif. Tiga, enterokolitis. Manifestasi paling umum itu dari infeksi salmonella. Di Amerika, Typhimurium dan enteritis. Tapi enterokolitis dapat disebabkan satu dari tersebut. Nah, inkubasinya itu 8 sampai 48 jam. Gejalanya hampir sama, mual, sakit kepala, muntah, dan diare yang banyak. Diarenya banyak. Terus tadi penurunan leukosit, kadang demam, tapi biasanya sembuh dalam 2-3 hari. Untuk tipe ini, enterokolitis itu dapat kurang terjadi. Sekitar hanya 2-4%, kecuali yang pada imunodefisiensi. Hasil kultur darah biasanya negatif, tapi kultur feses positif untuk salmonella. Dan kemungkinan tetap positif selama beberapa minggu setelah pemeriksaan klinis. Yes. Beda dengan yang tadi ya. Tadi justru kultur darahnya yang positif. Untuk pemeriksaan diagnostiknya, spesimen yang biasa digunakan itu ada darah pada demam entrik dan septikemia. Nah, ini hasil kultur darahnya ini biasanya sering positif pada minggu pertama. Terus spesimen yang kedua, urin. Biasanya kalau kita ambil urin pada minggu kedua itu positif. Ini kalau mau mungkin ambil spesimen urin, bagusnya diambil pada saat minggu kedua. Yang ketiga, feses. Dan juga feses menghasilkan hasil yang positif pada minggu kedua. Ada juga dari cairan pseudodenum. Saluran perut. Untuk mengisolasi salmonella kita menggunakan ada beberapa kultur. Dan pertama itu kita gunakan kultur medium diferensial yang gunanya untuk misalnya membedakan ya. Yang kita gunakan itu IMB, McConkey atau media dioksikolat yang memungkinkan deteksi cepat dan fermentor laktosa. Tapi yang ini, yang EMB, McConkey tidak hanya untuk salmonella dan Shigella, tapi bisa juga Erytheus, Serratia, Pseudomonas. Terus media bismol sulfit ini memungkinkan mendeteksi salmonella cepat juga yang membentuk koloni hitam. Jadi pada saat ditanam, warnanya hitam karena produksi H2S.
banyak salmonella menghasilkan H2S. Jadi tidak hanya pada garam garam hydrate hitam pada saat dia ditanam di media juga bisa. Yang kedua ini media selektif. Media selektif ini selektif khusus hanya untuk media selektif pada agar Salmonella Shigella. Jadi khusus untuk Salmonella dan Shigella. Terus agar enterococcus, agar psilocybin, beta-hydroxylase, atau deoxyfolate citrate agar. Nah, ini semua mendukung pertumbuhan Salmonella dan Shigella dibanding enterobakteri yang lain. Sampai juga dia bisa hidup kultur media dibuka ya. Maksudnya itu dikait tuh maksudnya ditambah zat lain. Yang dibuka ya. Contohnya medium dimasukkan selenit F atau kaldu tetrathionate. Keduanya menghambat replikasi bakteri normal. Jadi yang tumbuh yang sama saja. Setelah inkubasi selama 1-2 hari, ditanam pada media diferensial dan selektif. Jadi setelah tumbuh di media diperkaya, kan tanam kembali untuk lagi memastikan apakah ini apa, bakteri apa. Terus identifikasi akhirnya, kita curigai karena koloni yang tumbuh, kemudian kita identifikasi dengan reaksi biokim, dan uji slide aglutinasi dengan serum spesifik. Nah ini berapa golongan Enterobacteriaceae. Ada indol, methyl FP, simon, dan lain sebagainya. Kalau bisa lihat. Terus selain tadi yang kita bisa juga metode serologi. Serologi ini untuk mengidentifikasi kultur yang tidak diketahui dengan sera yang diketahui. Kita tidak tahu ini kultur apa, tapi kita tahu sera apa. Dan juga untuk menentukan titer antibodi pada pasien dengan penyakit yang tidak diketahui. Nah, itu berguna untuk tidak. Yang pertama itu tes aglutinasi. Kalau tes aglutinasi ini diketahui sera dan kultur yang tidak diketahui, terus dicampur pada slide. Positif jika terjadi penggumpalan. Ini sangat berguna untuk mengidentifikasi sebagai kultur yang cepat. Ini ada kit komersial yang sudah jadi. Aglutinasi seluruh grup Salmonella, antigen O. Udah. Terus yang kedua, uji aglutinasi pengenceran tabung. Tadi kan pakai slide, ini pakai tabung. Ini disebut dengan Widal. Aglutinasi serum meningkat tajam selama 2 minggu. Minggu ketiga. Setelah kita terinfeksi sama VP. Widal ini untuk mendeteksi antibodi terhadap antigen O dan H. Namun, hasil positif palsu dan negatif palsu terjadi. Untuk interpretasinya positif jika titer antigen O lebih besar dari 1,30 dan antigen H
1:140. Jadi kalau misalnya kalian kita ke lab ditulis 1/130, tidak O 1/. Ya, kalau belum 130, 1:320 dan H lebih besar dari 1640, itu berarti positif. Namun ini tidak dapat diandalkan untuk menegakkan diagnosa definitif demam tifoid. Karena walaupun kita sudah sembuh, itu boleh tetap ada. Infeksi ulang dapat terjadi, tapi seringkali lebih ringan daripada infeksi pertama. Nanti body O dan V berhubungan dengan resistensi terhadap infeksi dan penyakit. Kekambuhan dapat terjadi dalam 2-3 minggu setelah pemulihan. Jadi bisa saja 2 minggu setelah itu bisa kambuh. Oh, kita salmonella ada di badan segitu lagi. Antibodi imunoglobulin A dapat mencegah perlekatan salmonella pada tidak khusus. Meskipun demam enterik dan bakteremia dengan lesi vokal maupun pengobatan antimikroba, sebagian besar kasus enterokolitis tidak membutuhkannya. Namun, untuk neonatus sangat penting ya. Ada enterokolitis, gejala klinis, dan ekskresi salmonella dapat diperpanjang dengan terapi antimikroba. Pada diare berat, penggantian cairan dan elektrolit sangat penting. Terapi antimikroba infeksi salmonella dengan ampicillin, trimethoprim sulfonitaxazole atau cephalosporin generasi ketiga. Namun ini kemarin melakukan penelitian di saya Yusuf ambil sampel darah pada pasien demam tifoid, pas uji resistensi justru yang resistensi cephalosporin lebih banyak daripada resistensi chloramphenicol. Mungkin karena chloramphenicol di rumah sakit saya jarang digunakan, mereka selalu menggunakan cephalosporin generasi ketiga, makanya saya lebih banyak menemukan yang resistensi cephalosporin. Beberapa resistensi obat ditransmisi secara genetik oleh plasmid di antara bakteri. Pola resistensinya ini ya, transmisinya secara genetik plasmid. Banyak hewan termasuk sapi, tikus, unggas secara alami terinfeksi berbagai salmonella dan memiliki bakteri di jaringan mereka. Ada daging, kotoran, atau telur. Tingginya kejadian salmonella pada ayam olahan telah dipublikasikan secara luas. Ada publikasi kejadian salmonella disebabkan oleh ayam olahan. Kejadian demam tifoid mengalami penurunan, namun angka kejadian infeksi salmonella lainnya telah meningkat tajam di Amerika Serikat. Masalahnya mungkin diperparah oleh meluasnya penggunaan pakan ternak yang mengandung antimikroba yang mendukung proliferasi salmonella yang resisten terhadap obat, dan mereka berpotensi menularkan ke manusia. Saking takutnya orang Amerika tertular demam tifoid, makanannya dikasih antimikroba, dan itu terjadi resistensi. 2. Shigella ini habitat alami aslinya itu pada saluran usus manusia dan primata lainnya.
yang dilakukan untuk menyebabkan disensi basiler. Bentuknya batang masuk dalam gram negatif yang ramping. Ini Coccobacillary. Untuk kulturnya segala adalah dapat dikultur di anaerob fakultatif, tapi tumbuh paling baik secara aerobik. Pada saat dikultur tumbuh koloni bakteri, koloninya bentuknya cembung, bundar, transparan dengan tepi utuh, punya diameter sekitar 2 mm dalam 24 jam. Ini dalam 24 jam kalau kita tanam dia tumbuh. Berarti sehari. Semua Shigella memfermentasi glukosa kecuali Sonei. Mereka tidak memfermentasi laktosa. Ketidakmampuan untuk memfermentasi laktosa ini yang membedakan Shigella pada media diferensial. Shigella membentuk asam dari karbohidrat, tapi jarang menghasilkan gas. Mereka juga dapat dibagi menjadi yang tidak memfermentasi mentol dan yang tidak dibagi. Shigella memiliki pola antigenik yang kompleks. Antigen somatik O, Shigella dari Lipoposaccharida. Spesifitas serologis mereka tergantung pada posaccharida. Ada lebih dari 40 serotip. Klasifikasi Shigella tergantung pada karakteristik biokimia dan antigenik. Yang tadi ya. Infeksi Shigella hampir selalu terbatas pada sistem gastrointestinal. Invasi ke aliran darah itu jarang, cukup langka. Jadi hanya pada gastrointestinal. Dosis infektifnya 103. Biasanya lebih rendah dia daripada Salmonella dan Klebsiella. Proses patologis secara invasi sel epitel oleh fagositosis yang diinduksi, lalu menyebar ke sitoplasma sel epitel, lalu pindah ke sel yang berdekatan. Abses di dinding usus besar dan terminal ileum menyebabkan nekrosis selaput lendir, ulcerasi superficial, perdarahan, dan pembentukan pseudomembran pada daerah ulcerasi. Ini terdiri dari fibrin, leukosit, debris sel, membran mukosa nekrotik, dan bakteri. Saat proses meredah, jaringan granulasi terisi ukus dan membentuk jaringan paru. Racunnya ada endotoksin. Setelah autolisis, semua Shigella melepaskan lipoposaccharida. Endotoksin ini mungkin berkontribusi terhadap iritasi dari dinding usus. Kedua, eksotoksin. Eksotoksin Shigella dysentery tipe 1 atau kita sebut Shigellobacillus menghasilkan eksotoksin yang labil terhadap panas yang mempengaruhi usus dan sistem saraf pusat. Eksotoksin adalah protein yang bersifat antigenik yang merangsang produksi antitoksin. Pasien dengan infeksi Shigella flexneri dan Sonei dapat mengembangkan antitoksin yang menetralkan eksotoksin dysentery di in vitro. Dilakukan percobaan, dapat membuat antitoksin yang dapat menetralkan semua disentri. Aktivitas racun berbeda pada disentri. Keduanya dapat bertindak, contohnya itu toksin yang menghasilkan dari awal yang tidak berdarah dan banyak. Terus invasi usus besar mengakibatkan disentri, kemudian dengan darah dan anak. Jadi berdarah ini yang kita itu disentri. Masa inkubasinya singkat 1-2 hari. Jadi seperti terjadi serangan mendadak, gejalanya sakit perut mendadak, demam, diare berair. 1-2 hari kemudian, karena infeksi melibatkan ileum dan usus besar, jumlah tinjanya meningkat. Menjadi cairan dan mengandung lendir dan darah. Setelah diare, sakit mendadak.
ini meningkat. Semakin banyak. Ditambah lendir dan darah. Setelah buang air, yang disertai dengan mengejang dan tenesmus. Tenesmus itu apa? Rektalnya itu apa itu? Kejang rektal. Dengan hasil dari perut bagian bawah. Nah, ini ciri khas dari disentri. No? Buang air disertai darah. Pada saat buang air itu dia kayak mengedan. Terus ada tenesmus dan nyeri perut bagian bawah. Lebih dari setengah kasus orang dewasa, demam dan diare itu mereda secara spontan dalam 2-5 hari. Pada anak, khusus untuk pada anak dan dewasa lanjut usia, kehilangan air dan elektrolit dapat menyebabkan dehidrasi, asidosis, dan karena anak-anak kan susah untuk minum apa. Jadi kemungkinan terjadi dehidrasi, asidosis itu lebih besar pada mereka. Setelah sembuh dari infeksi, kebanyakan orang membentuk antibodi untuk segera, tapi tidak melindungi terhadap infeksi ulang. Jadi walaupun ada antibodi, infeksi berulang kita tidak melindungi ya. Tidak, kemungkinan saya sudah kebal dengan disentri. Bisa saja minggu ini kena disentri, minggu depannya lagi kena lagi. Untuk spesimen yang kita ambil itu tinja segar. Dan bisa juga langsung tubuh untuk kultur. Pada saat pemeriksaan deposit tinja dan bukan deposit tinja, kebalikan dari tadi salmonella. Sel darah sering terlihat secara mikroskopis. Untuk kultur, kita biasanya menggores atau membiarkannya di media diferensial juga. Nah, SS ya, agar Conke juga, NMB juga. Dan pada media selektif, Helton, agar entrik, atau Ferment FS, yang melakukan enterobacteriasa lainnya. Pada agar TSI akan nampak koloni tanpa warna. Laktosanitatif. Pada media agar TSI akan tampak koloni tidak menghasilkan H2S, yang menghasilkan asam, tapi tidak ada gas di bat. Asam dan gas tidak ada di bat, istilahnya basah. Untuk uji serologi, orang normal sering memiliki antibodi terhadap beberapa spesies gila. Namun penentuan serial titer antibodi menunjukkan peningkatan antibodi spesifik. Serologi tidak digunakan untuk mendiagnosa infeksi gila. Infeksi gila yang mati langsung produksi antibodi dalam serum, tapi gagal untuk melindungi manusia terhadap infeksi. Antibodi di usus mungkin penting untuk
Lanjut. Injeksi Shigella yang mati, maksudnya vaksin ini injeksi Shigella yang mati itu yang merangsang produksi antibodi dalam serum, tapi gagal untuk melindungi manusia terhadap infeksi. Antibodi khusus mungkin penting membatasi infeksi ulang. Dapat distimulasi oleh sel hidup yang dilemahkan yang diberikan secara oral sebagai vaksin eksperimental. Jadi kalau yang dilemahkan dia dapat memberikan lindungan, tapi kalau yang mati dia gagal melindungi. Terapinya kita berikan ciprofloxacin, ampicillin, doxycycline, trimethoprim, sulfamethoxazole. Yang paling sering menghambat isolasi Shigella dan dapat menyebabkan serangan klinis disenteri akut. Banyak resistensi obat dapat disebabkan oleh plasmid dan resistensi infeksi tersebut. Opioid harus dihindari dari disenteri Shigella. Shigella ditularkan melalui makanan, jari, feses, dan lalat dari orang ke orang. Sebagian besar kasus infeksi Shigella terjadi pada anak usia 10 tahun. Shigellosis ini disebabkan terutama oleh Shigella yang menjadi masalah penting dalam pusat perawatan di anak di Amerika Serikat. Disenteri ini dapat menyebar secara luas. Kemoprofilaksis massal untuk jangka waktu terbatas, misalnya pada personel militer, dicoba namun gagal karena manusia adalah inang utama dari Shigella. Upaya pengendalian harus diarahkan untuk menghilangkan reservoir dengan pengawasan sanitasi air, makanan, susu, limbah, dan kontrol terbang pada saat kita terbang kontrol. Terus isolasi pasien dan inspeksi kotoran, terus juga identifikasi kasus dan dosis klinik, dan pengobatan antibiotik pada individu tertular. Selanjutnya kita lanjut Vibrio cholera. Vibrio cholera. Bakteri ini ada isolasinya, lalu kita itu tanam, Vibrio membentuk seperti koma. Berupa batang melengkung berukuran 2-4 mikrometer. Dia secara aktif bergerak dengan cara ada flagel di kutubnya. Flagel yang tumbuh berada di kutub bakteri. Jika penanaman yang lama, misalnya kita Vibrio nih tidak langsung kita ambil, selama pada saat kita lihat di mikroskop, Vibrio tampaknya menjadi batang lurus yang menyerupai bakteri enterik gram negatif. Pada saat kita kultur, akan nampak kulitnya cembung, halus, bulat agak buram, dan bergranul. Di sinar tembus cahaya. Kolera dan sebagian besar Vibrio lainnya tumbuh dengan baik pada suhu 37 derajat Celcius pada berbagai media.
termasuk media yang mengandung garam mineral dan asparagin, yang merupakan sebagai sumber karbo dan nitrogen. Vibrio cholera ini tumbuh dengan baik pada agar tiosulfat stabil sukrosa atau TGP. Merupakan media untuk Vibrios yang menghasilkan koloni berwarna kuning karena dia memfermentasi sukrosa yang mudah terlihat melawan latar belakang. Jadi agarnya warna hijau, koloninya kuning, jadi kontras. Vibrio ini bersifat oksidasi positif, artinya membedakan dari enterik bakteri negatif. Secara khas, Vibrio tumbuh pada pH yang sangat tinggi, 8,5 sampai 9,5, dan cepat mati oleh asam. Kultur yang mengandung karbohidrat yang dapat difermentasi dengan cepat menjadi steril. Di daerah endemik kolera, dia akan tinja langsung pada media selektif seperti TCPS, dan kultur diperkaya dalam air pepton alkali yang sesuai. Namun kultur feses rutin pada media khusus seperti TCPS tidak diperlukan untuk menghemat biaya di daerah di mana kondisi jalan terjadi. Untuk apa sih kita kultur rutin? Kolera secara teratur memfermentasi sukrosa dan manosa, tapi tidak arabinosa. Hasil uji oksidasi positif merupakan kunci untuk identifikasi kolera dan Vibrio lainnya. Sebagian besar Vibrio bersifat halotoleran dan NaCl sering merangsang pertumbuhan mereka. Jadi tambah NaCl bersifat pertumbuhan dari Vibrio. Vibrio juga bersifat halofilik, membutuhkan adanya NaCl untuk tumbuh. Perbedaan lain antara Vibrio dan Aeromonas adalah Vibrio yang tumbuh pada media mengandung 6% NaCl Aeromonas. Jadi Vibrio tumbuh pada NaCl Aeromonas tidak. Untuk tes laboratorium diagnostiknya, spesimen yang kita ambil itu spesimen berupa lendir dari tinja sama derita yang ada Vibrionya. Kita belum tahu sih. Pokoknya lendir tinja, terus kita lakukan pewarnaan mikroskop. Kita menggunakan mikroskop lapang gelap atau yang menggunakan kontras, kita dapat melihat pergerakan Vibrio. Untuk kultur, Vibrio tumbuh cepat pada akar pepton, pada akar darah dengan pH 9, atau pada akar TGBS. Koloni khas dapat diambil atau dapat dilihat 18 jam. Jadi itu kalau lebih dari 18 jam akan terbentuk yang lurus ya. Untuk pengayaan, beberapa spesies dapat diinkubasi selama 6-8 jam dan kaldu taurocholateptan. Ini media yang ada, kita tambah taurocholateptan. Nah, pH-nya tetap pH 8 dan 9. pH 8 sampai 9. Oke. Terapinya ini yang terpenting itu mengganti cairan dan elektrolit untuk memperbaiki dehidrasi. Misalnya kita gunakan obat tetracycline oral dan doxycycline
cenderung untuk mengalami keluaran feses pada kolera. Di beberapa daerah endemik, resistensi tetrasiklin untuk Vibrio cholera telah muncul. Sama juga dengan gen dibawa oleh plasmid yang dapat ditransmisikan. Pada anak dan wanita hamil, alternatif untuk tetrasiklin adalah erythromycin atau furozolidin. Karena kan kalau kita hamil takut efek samping dari tetrasiklin dah. Epidemiologi, pencegahan dan pengendalian pandemi seluruh dunia. Kolera terjadi antara tahun 1817 sampai 1923. Yang kemungkinan besar disebabkan oleh Vibrio cholera 01. O1 sebagian besar berasal dari Asia, biasanya anak benua India. Di benua India. Terus pandemi ke-7 dimulai dari 61 di Kepulauan Sulawesi, Indonesia, dengan penyebaran dia menyebar ke Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Nah, ini kadang kita biasanya disebabkan oleh Vibrio cholera biotip L-tor. Tahun 91 pandemi ke-7 menyebar ke Peru. Kemudian negara lain di Selatan Amerika dan Amerika Tengah. Proses juga terjadi di Afrika. Jutaan orang menderita kolera dan pandemi ini. Beberapa pertimbangan kolera yang disebabkan oleh strain serotype 0139. Pandemi ke-8 dimulai di anak benua India pada tahun 92-93 dengan menyebar ke Asia. Penyakit ini menyebar melalui kontak air, makanan, dan lalat. Vibrio dapat bertahan di air hingga 3 minggu, lama sampai sebulan. Vibrio cholera hidup di lingkungan perairan. Dia dapat melekat pada ganggang, copepoda, dan cangkang crustacea. Itu bisa bertahan bertahun-tahun dan bisa tumbuh. Tapi ketika kondisinya tidak cocok, untuk pertumbuhan bisa menjadi tidak aktif. Untuk mengendali pencegahan terletak pada pendidikan dan perbaikan sanitasi, terutama makanan dan air. Pasien harus diisolasi, kotorannya harus disinfeksi. Kemoprofilaksis kita dapat menggunakan obat antimikroba. Selanjutnya Campylobacter jejuni atau Campylobacter coli. Jejuni dan coli merupakan patogen pada manusia, menyebabkan enteritis dan kadang-kadang infeksi sistemik. Jejuni dan coli secara klinis tidak dapat dibedakan, jadi gejalanya sama. Antara 5-10% dari infeksi dilaporkan disebabkan oleh jejuni dan mungkin juga disebabkan oleh Campylobacter coli. Bakteri ini setidaknya sama umumnya Salmonella Shigella, sama sebenarnya kayak saudara kembar sebagai penyebab diare. Sebuah perkiraan 2 juta kasus terjadi di Amerika setiap tahun. Banyak. Untuk morfologinya, Campylobacter jejuni dan Campylobacter lainnya itu bukan batang. Gram negatif, bisa bentuknya koma, bisa berbentuk seperti huruf S atau sayap camar. Nah, ditunjuk ya, lihat seperti huruf S atau sayap camar. Dia motil, mempunyai fagel di kutub, tidak membentuk spora.
Untuk kulturnya kita menggunakan media selektif dan diinkubasi harus di atmosfer dengan pengurangan O2 5% dan penambahan CO2 10%. Kita ukur. Inkubasi untuk isolasi Campylobacter jejuni harus berada pada suhu 40 derajat Celcius. Jadi harus diperhatikan suhunya. Meskipun Campylobacter jejuni ini tumbuh pada 36, bisa tumbuh pada 36-37 derajat Celcius. Namun kita inkubasi pada suhu 40 derajat Celcius itu untuk mencegah pertumbuhan bakteri lain. Kita juga biasa menggunakan media selektif, ada juga media skiro. Skiro ini mengandung vancomycin, polymyxin B, dan trimetoprim untuk menghambat bakteri lainnya. Ini kekurangannya dia kurang sensitif dibanding produk komersial lain yang mengandung arang, senyawa yang menghambat, dan antideteksi holesterin. Kalau tumbuh, koloninya cenderung tidak berwarna atau berwarna abu-abu. Mereka mungkin agak sedikit berair, bentuknya menyebar, bulat, dan cembung. Kemudian sekolah muncul pada satu lempeng air. Ini bisa karakteristiknya Campylobacter jejuni dan Campylobacter lainnya positif untuk oksidasi dan katalase. Tapi Campylobacter tidak mengoksidasi atau menfermentasi karbohidrat. Dari itu pewarnaan gram dia menunjukkan morfologi yang khas ya. Walaupun dia batang, tapi dia tidak berbentuk seperti batang. Dia berbentuk seperti koma, tapi lebih banyak seperti huruf S atau seperti sayap camar. Reaksi biokimia dapat digunakan untuk mengidentifikasi bakteri selanjutnya. Setelah kita dapat, kita identifikasi. Campylobacter memiliki aktivitas lipopolisakarida dengan endotoksik. Goyang. Infeksinya juga sama melalui rantai oral, dari makanan, minuman, atau kontak dengan hewan yang terinfeksi atau produk hewan, terutama unggas. Campylobacter jejuni rentan terhadap asam lambung. Biasanya sekitar 104 organisme itu baru dapat menyebabkan infeksi organisme. Jadi kalau ada 104 organisme baru bisa menyebabkan infeksi. Organisme berkembang biak di usus kecil dan menyerang epitel. Kemudian infeksi jaringan lokal ditambah dengan aktivitas racun dapat menyebabkan radang usus. Setelah terinfeksi akan menimbulkan gejala klinis berupa kram akut pada perut, nyeri, diare berat yang mungkin berdarah, agak terlalu berdarah, dan diare berat sampai darah, sakit kepala, tidak enak badan, dan demam. Biasanya isolat jejuni ini rentan terhadap erythromycin. Sebagian besar kasus sembuh tanpa terapi antimikroba, namun 5-10% dapat kambuh kembali. Spesimen yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan adalah feses atau kotoran diare dan kultur darah. Media selektif yang digunakan untuk mendiagnosa
Campylobacter jejuni enteritis. Medium tanpa cefalosporin harus digunakan dan diinkubasi pada suhu 36-37 derajat Celcius. Campylobacter enteritis ini menyerupai diare bakteri akut, seperti khususnya disenteri Shigella. Sumber infeksi mungkin makanan, misalnya susu, unggas yang dimasak setengah matang, atau kita kontak dengan hewan atau manusia yang terinfeksi dan kotorannya. Wabah yang timbul dari sumber yang sama, misalnya susu yang tidak dipasteurisasi, mungkin memerlukan tindakan pengendalian kesehatan masyarakat. Yang terakhir, Helicobacter pylori. Helicobacter pylori ini merupakan batang gram negatif berbentuk spiral. Helicobacter pylori adalah berhubungan dengan gastritis, antral, dan ulcus duodenum atau dekom. Bisa menyebabkan tukak lambung, adenokarsinoma lambung, dan tukak lambung. Juga berhubungan dengan limfo jaringan, mukosa, jaringan limfoid dekat mukosa. Spesies Helicobacter lain jarang menginfeksi mukosa lambung. Ada tapi jarang. Khasnya, media memiliki banyak kesamaan karakteristik dengan Campylobacter. Dia memiliki banyak flagel di satu kutub, jadi banyak panggalnya. Cuma satu. Dan aktif. Pylori tumbuh dalam 3-6 hari ketika diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius dalam mikroorganisme. Lingkungannya sama seperti dengan jejuni, Campylobacter jejuni. Medianya juga sama, media skiro, sama media primer isolasinya itu media skiro yang berisi vancomycin, polymyxin B, trimethoprim, media coklat dan media sertifikatnya dengan antibiotik, misalnya vancomycin. Kita bisa pakai media coklat, tapi tambah kalau misalnya skiro tidak ada, kita pakai media coklat, tapi tambah vancomycin, nalidixit asam, kalau ini itu tembus cahaya dan berdiameter 100 sampai 2 mm. Pylori oksidasi positif dan katalase positif. Dia motil dan merupakan produsen yang kuat. Urease positif. Pylori tumbuh optimal pada pada pH 6-7 dan mati atau tidak tumbuh pada pH di luar lambung. Dan di lambung relatif tidak permeabel terhadap asam dan memiliki buffering yang kuat. Di sisi lumen pH rendah. Di sisi lumennya itu pH-nya 1-2. Pada sisi epitel pH-nya sekitar 7,4. Pylori ini ditemukan jauh di dalam lapisan mukosa epitel dekat epitel permukaan, di mana pH-nya fisiologis. Pylori menghasilkan protease yang memodifikasi lendir lambung dan selanjutnya dapat mengurangi kemampuan asam untuk berdifusi melalui lendir. Pylori ini menghasilkan aktivitas urease yang kuat. Pada penelitian ada beberapa menggunakan sukarelawan manusia. Dia dilakukan mengkonsumsi pylori. Setelah mengkonsumsi pylori,
dan dilakukan pemeriksaan, akibatnya terjadi gastritis dan hipokloridri. Sukarelawan itu semua terjadi gastritis. Dan setelah itu diberi terapi dan terapi antimikroba dan menghasilkan perbaikan gastritis. Jadi bakteri menyerang permukaan sel epitel sampai batas tertentu. Racun dan lipopolisakarida dapat merusak sel mukosa dan amonia yang dihasilkan oleh aktivitas urease. Dan mungkin juga secara langsung merusak sel. Secara histologis, gastritis ditandai dengan peradangan akut dan kronis. Penghancuran epitel umum dan atrofi kelenjar mungkin terjadi pada pylori. Infeksi akut dapat menyebabkan penyakit gastrointestinal bagian atas seperti mual dan nyeri. Muntah dan demam dapat terjadi. Gejala akut ini berlangsung kurang dari 1 minggu atau selama 2 minggu. Spesimen yang digunakan itu kita biopsi lambung, darah, dan sampel tinja. Udah, pewarnaan ini nak. Pewarnaan diagnosis gastritis dan infeksi pylori dapat dibuat secara histologis. Diagnosanya secara histologis. Biasa pewarnaan gimsa atau pewarnaan perak untuk menunjukkan bentuk yang melengkung atau spiral. Untuk kultur kita dilakukan ketika pasien tidak merespon terhadap pengobatan. Beberapa tes telah dikembangkan untuk mendeteksi antibodi serum spesifik untuk pylori. Antibodi serum bertahan bahkan jika infeksi pylori telah diterapi. Jadi kalaupun kita sudah terapi, serum antibodi itu masih ada. Terapinya itu kita kenal dengan pokoknya 3 obat penting itu tidak terpisah. Untuk terapinya ini ada 3, metronidazol dan bismut salisilat dan amoxicillin. Itu harus diberikan bersamaan 3 selama 14 hari untuk membunuh infeksi pylori. Ini kok salah satu saya berikan metronidazol kah? Atau misalnya hanya 2, metronidazol atau sama bismut? Nggak bisa. Dia harus diberikan 3 drug of choice. Apa gitu istilahnya? Ini diberikan selama 4-6 minggu untuk menyembuhkan mukusnya. Obat penekan asam, untuk penekan asamnya diberikan 4-6 minggu. Biasanya yang kita berikan itu PPI. Nah, proton pump inhibitor secara langsung. Yang secara langsung menghambat pylori dan tampak sebagai inhibitor urease yang kuat. Jadi, selain 3 itu, kita juga memberikan dia PPI. Kita bisa memilih salah satunya, mau diberikan bismut subsalisilat atau bismut subfikris, bisa diberikan amoxicillin, bisa tetracycline. Tapi metronidazolnya harus ada. Selama ini terapi awal. Pylori ditemukan di mukosa lambung kurang dari 2% pada orang yang lebih muda. Prevalensi meningkat hingga 40-60% pada orang usia 60 tahun. Justru pada orang yang lebih tua ya, pylori ini banyak ditemukan. Di negara berkembang, prevalensi infeksi mungkin 80%. Dan lebih tinggi pada orang dewasa. Epidemi gastritis akut menunjukkan penyebab umum pylori. Jadi, kalau hampir sebagian besar gastritis, kita curiga itu pylori. Ya, akhirnya selesai. Saya tahu kalian sudah ngantuk, sudah sore. Ada yang mau bertanya?
Kalau tidak ada yang mau bertanya, oke lah, kita akhiri kuliah ini. Ada yang mau bertanya? Apa? Mohon maaf sebelumnya dok, sekiranya diizinkan bisa diminta PPData dok untuk dijadikan bahan belajar. Dok. Oke, WA mana? Telegram. Terserah, WA atau Telegram. Ada Telegram enggak? Biasanya WA tuh enggak mau mengirim kalau besar. Enggak ada yang mau bertanya? Saya tahu kok sudah ngantuk pasti semua. Kita kalau karena sudah lewat juga waktu kuliahnya, kuliah hari ini saya akhiri dan ucapkan alhamdulillah. Siapa tadi ketuanya? Pada WA saya ya. Iya dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dok.